Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perawat di seluruh Indonesia, apa kabar Anda semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kekuatan dalam menjalankan tugas di tengah wabah COVID-19 ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang profesi perawat tentunya, bagaimana status perawat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, yang teman-teman perawat kita semua berada di garda terdepan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menangani masyarakat yang terdampak oleh virus corona secara langsung. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, perawat adalah yang paling dekat dengan pasien, yang paling mengetahui tentang kondisi pasien. Seperti yang kita ketahui, di perawat menegakkan diagnosa keperawatan, bahkan terkadang perawat juga bekerja melebihi tanggung jawabnya ya, artinya bekerja di luar ekspektasi atau di luar tupoksinya, melebihi tupoksinya. Bahkan banyak juga para perawat yang didelegasikan untuk melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan medis ya, dan itu sebenarnya bukan tugasnya, tetapi karena sesuatu hal, kondisi yang terpaksa atau darurat, karena tenaga kesehatan kita di Indonesia sangat berkurang ya, apalagi di tengah wabah virus corona ini. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, sangat ini ya, rasionya sangat tinggi ya, rasio antara perawat dan pasien yang masuk itu sangat tidak ideal ya. Artinya perawat sangat-sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada perawat, sebuah fasilitas pelayanan kesehatan pasti tidak akan pernah bisa berjalan ya, karena perawat adalah kuncinya. Tidak ada perawat, tidak ada pelayanan kesehatan ya. Tapi walaupun berjuang di garda depan, apakah benar nasib mereka selalu terdepan, ataupun kesejahteraan mereka, para perawat itu, kesejahteraan kita sebagai seorang perawat itu terdepan juga? Saya rasa itu masih tanda tanya ya, bahkan masih diragukan ya. Bahkan faktanya tidak seperti itu ya. Perawat di Indonesia masih memprihatinkan ya, masih masih kesejahteraannya masih jauh dari kata sejahtera ya. Apalagi perawat yang non PNS ya. Mungkin kalau perawat yang PNS masih bisa lah, walaupun masih ada lah yang diharapkan, walaupun ya tidak besar ya, tapi ya masih bisa bersaing dengan profesi-profesi yang lain ya kalau PNS. Tapi faktanya sekarang, berapa sih yang sebagai pegawai negeri sipil, berapa persen sih dari seluruh perawat, jutaan perawat di Indonesia ini? Kebanyakan dari mereka adalah pegawai swasta, pegawai honorer, ataupun yang lebih miris lagi, tenaga kerja sukarela. Banyak sekali ya teman-teman. Bagaimana mereka bisa sejahtera ya, kalau kita ukur saja kesejahteraan itu, walaupun banyak orang yang berkata kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari uang ya, tapi uang jelas salah satu indikator orang itu sejahtera atau tidak. Gajinya itu tinggi atau tidak itu menjadi indikator seorang profesi, terutama perawat, itu dikatakan bisa sejahtera atau tidak ya. Karena apapun saat ini ya, kita butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari ya. Kita lihat gaji perawat-perawat ya, seperti yang telah saya bagikan, yang setelah saya sampaikan pada video-video saya yang terdahulu ya. Gaji-gaji perawat itu sangat rendah ya. Perawat honorer di sini mungkin sekitar 800.000 atau 1 juta, itu pun tidak keluar setiap bulan ya, dirapel 3 bulan sekali, tidak pasti keluarnya. Yang pegawai swasta di sini juga ya, gajinya ya sekitar itu juga ya. Ya, di klinik-klinik swasta, klinik-klinik milik pribadi orang ya, klinik swasta lah yang bukan perusahaan ya, gajinya ya di bawah UMR ya, sangat di bawah UMR, walaupun itu swasta ya. Mungkin kalau dia swastanya di perusahaan-perusahaan besar seperti ya Siloam, perusahaan Siloam, ataupun perusahaan-perusahaan yang lain, yang memang dia adalah perusahaan swasta, memang benar-benar swasta, perusahaan lah, PT lah, itu
UMR. Tapi kalau perusahaan swasta seperti klinik-klinik pribadi milik perseorangan itu ya paling ya 8 juta, 800.000, 1 juta, 1.500.000 ya. Sangat kecil ya. Apalagi mirisnya lagi perawat dengan status tenaga kerja sukarela ya. Itu memang tidak ada standar gajinya. Secara standar gajinya tidak ada, ya hanya ada ya tinggal dari sisi kemanusiaan lah ya. Ada yang digaji 50.000, ada yang digaji 100.000, ada yang digaji 200.000 per bulannya. Itu pun tidak setiap bulan. Itu tidak bisa dikatakan sejahtera ya. Itu bahkan di bawah sejahtera seperti itu. Masih banyak perawat-perawat yang alih profesi ya. Banyak sekali perawat yang alih profesi, banting setir menjadi berprofesi di luar pekerjaan perawat ya. Banyak sekali perawat yang berusaha sendiri mencari pekerjaan di luar perawat ya. Banyak sekali perawat yang bekerja di bank, di perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian banyak sekali perawat yang berwirausaha sendiri mencari pekerjaan-pekerjaan di luar perawat. Kenapa? Bukan mereka tidak cinta terhadap profesi perawat, bukan mereka tidak mau mengabdikan diri mereka untuk menjadi seorang perawat, bukan seperti itu. Tapi mereka mau diapakan lagi? Ini urusan perut, urusan nafkah, apalagi bagi yang sudah berkeluarga, dapur harus ngebul, keluarga harus tercukupi kebutuhannya. Kalau mereka terus berharap untuk stay atau tetap menjadi seorang perawat dengan gaji seperti itu, dengan honorer, dengan kontrak atau dengan tenaga kerja sukarela, tentu mereka tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu ya. Anak istri mereka butuh makan, anak istri mereka butuh pendidikan yang layak, rumah yang layak. Seperti itu ya. Jadi mereka mau tidak mau harus mencari profesi yang lain. Jika perawat mendapatkan kesejahteraan atau gajinya sudah layak, minimal UMR itu pastinya mereka mau bekerja sebagai seorang perawat ya. Tapi apa boleh dibuat, apa boleh dikata, gaji perawat ini tidak sesuai dengan perjuangannya ya. Kita lihat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di klinik-klinik swasta, perawat adalah yang paling besar pekerjaannya, yang paling besar tanggung jawabnya, yang paling berat kerjaannya ya. Mulai dia membuat asuhan keperawatan, dia mengurusi dari pasien itu masuk sampai pasien itu pulang, dia menegakkan diagnosa keperawatan, dia mengintervensi, dia memberikan tindakan kepada pasien-pasien tersebut. Dan sayang sekali mereka tidak mendapatkan insentif ataupun gaji ataupun imbal jasa yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Semoga dengan video ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi bagi semua pihak untuk dapat mensejahterakan para perawat di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga perawat di seluruh Indonesia jaya selalu dan sejahtera selalu. Dan salam perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.